Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liswatul Rosiah dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai corona. Apa itu corona? Virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Habitatnya termasuk ciri-ciri penyakitnya. Virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Ciri-cirinya: 1. Demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, 2. Batuk kering, 3. Lemas, 4. Sakit tenggorokan, 5. Sesak atau kesulitan bernafas, dan 6. Sakit kepala. Masa inkubasi dari virus ini adalah sekitar 14 hari atau 2 minggu. Penularannya ditinjau dari Dr. Rizal Fadli. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti 1. Percikan air liur pengidap atau batuk dan bersin, 2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, 3. Menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap, 4. Tinja atau feses, jarang sekali terjadi. Pencegahan. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. 3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Tutupi hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 8. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Selain itu, kamu juga bisa perkuat sistem kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Cara mengatasinya. Para ahli kesehatan masih berusaha menemukan vaksin serta cara penanganan yang efektif untuk menghadapi virus ini. Tapi, hingga saat ini, kebanyakan negara mengambil tindakan isolasi untuk menahan penyebaran virus corona. Sejauh ini, para tenaga medis lebih fokus pada pengelolaan gejala saat virus bekerja pada pasien. Sebelum pasien dinyatakan positif terinfeksi, pasien menjalani swab tenggorok dan pemeriksaan laboratorium DNA dengan Polymerase Chain Reaction atau PCR. Kemudian, tenaga medis akan melakukan monitoring dan terapi kepada pasien. Monitoring dan terapi tersebut meliputi isolasi, implementasi PPI, serial fototoraks, suplementasi oksigen, antimikroba empiris, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilasi mekanis, penggunaan vasopresor, observasi, serta pemilihan terapi penyakit penyerta. Baik, itu tadi adalah beberapa informasi yang saya dapatkan mengenai corona. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.